PTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kabupaten Cirebon. Penyusunan dan pengelolaan alat laboratorium bahan konstruksi. Sekilas, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi merupakan salah satu unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dimiliki tugas pokok melaksanakan pengujian bahan, pengujian tanah terganggu atau tidak terganggu atau lapangan, pengujian beton, bahan lapangan, pengujian aspal, bahan atau lapangan. Sistem manajemen PT Laboratorium dikembangkan sesuai dengan persyaratan laboratorium kebinamargaan, mengacu pada SNI Standar Nasional Indonesia, di bawah naungan Pemda Kabupaten Cirebon. Dengan ini DPUTR Kabupaten Cirebon ke depan menuju pemerintahan sistem 17025-2000 ISO 17025 serta mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional KAN. Dalam melaksanakan pelayanan jasa pengujian kebijakan mutu laboratorium adalah bekerja profesional yang baik dan menjaga mutu yang tinggi dalam seluruh aspek fungsi laboratorium, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. 3. Didukung personel yang terampil dan bertanggung jawab dalam menerapkan sistem mutu. Layanan jasa. PTD Laboratorium Bahan Konstruksi memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengujian tanah untuk konstruksi, pengujian beton untuk bangunan, pengujian aspal untuk pekerjaan jalan, pengujian agregat untuk campuran beton, dan perkerasan jalan. Layanan jasa lainnya yakni konsultasi tentang konstruksi, baik jalan, jembatan, bangunan, dan irigasi. Pengujian berada di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. A. Beton konkrit, agregat untuk campuran beton mix design, agregat kasar, agregat halus. B. Tanah tidak terganggu, undisturbed, kedalaman maksimal 3 meter sampai 1 sampel, handbor, borelog. C. Tanah terganggu atau bahan subgrade disturbed. D. Agregat alam, sirtus, subbase, granular, graveler. E. Agregat kelas A, B, C, S. A. Agregat kasar, B. Agregat halus, C. Kepadatan berat untuk tanah, Proctor Modified. D. CBR Laboratorium Rendaman. F. Aspal, aspal pengrade 6070 atau aspal emulsi. Properties quality, campuran aspal panas, agregat kasar, agregat halus. Pengujian di lapangan. A. Pengambilan sampel tanah dengan alat handbor maksimal kedalaman 3 meter. B. Penyelidikan tanah dengan alat Ducon penetrometer, sondir. C. Pengujian fil CBR dengan sistem pembebanan California bearing ratio. D. Pengujian kepadatan tanah lapangan dengan alat konus pasir, Sencon. E. Pemeriksaan daya dukung tanah dasar untuk lapisan tanah dasar dengan DCP, Dynamic Confirmometer. F. Pengujian kodril, aspal, dan beton. G. Pengujian core beton, slam test, pengambilan sampel beton. H. Pengujian hammer test, concrete test hammer. Alat-alat yang digunakan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi baik untuk pengujian tanah, beton, dan aspal selalu dikalibrasi yang bekerja sama dengan pihak-pihak terakreditasikan. Berikut ini adalah bagan yang ada di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi. Dan ini nama-nama karyawan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi. Dan ini metrik rencana hasil kerja P3K. Penutup rencana aksi penyusunan dan pengelolaan alat laboratorium bahan konstruksi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan validitas hasil uji dan efisien anggaran pemeliharaan. Dengan adanya digitalisasi inventaris dan kebutuhan terhadap jadwal kalibrasi, aspek akuntabilitas pelayanan laboratorium dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Keberhasilan rencana aksi ini sangat bergantung pada komitmen manajemen dalam mengalokasikan anggaran kalibrasi serta kedisiplinan para laboratorium dalam mengisi lubuk penggunaan dan pemeliharaan alat secara konsisten. Tips tambahan untuk mengembangkan makalah ini: satu, sesuaikan dengan standar SNI atau STM. Pada bagian pembahasan, Anda bisa menyelipkan regulasi atau standar acuan pengujian, misalnya SNI 1974-2011 untuk kuat tekan beton, untuk memperkuat urgensi mengapa alat tersebut harus dikelola dan dikalibrasi dengan ketat. Dua, gunakan nilai akuntabilitas jika ini digunakan untuk keperluan kedinasan atau laporan kinerja PNS atau P3K. Integrasikan bagaimana pengelolaan yang tertib ini mencerminkan nilai akuntabilitas kompeten dan efisiensi dalam pelayanan publik. Demikian presentasi yang saya paparkan di sini.